Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Saya di sini ada tugas dari calon guru penggerak, yaitu sekarang sudah sampai dari modul 3.1 Bu. Di sini mau mengadakan pertanyaan wawancara berhubungan dengan kepemimpinan Ibu Kepala Sekolah. Apakah Ibu sudah siap ya? Sama. Ya, terima kasih Bu. Ini Bu, dalam modul tersebut panduan pertanyaan yang harus saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah mengenai dilema yang ada di sekolah ini. Dilema tersebut ada dua dilema ya Bu ya. Pertama, dilema yang satu itu benar, satu itu salah. Dan dilema kedua dilema itu memang benar-benar. Apakah di lembaga ini ada dilema yang saya sebutkan tadi Bu? Ya mungkin di sekolah kalau ada yang namanya dilema atau masalah untuk anak-anak dan guru, keduanya itu memang sama-sama benar dan sama-sama salah. Sama-sama benar, benarnya anaknya maunya ditungguin orang tuanya, kalau tidak ditungguin orang tuanya anaknya nggak mau masuk kelas, nggak mau melaksanakan tugas, akhirnya orang tuanya tetap menunggu di dalam, itu tetap dibenarkan. Dan supaya anak itu mau sekolah, lama-lama anak itu kan bisa dengan sendirinya lambat laun akan bisa mandiri, bisa mau sekolah sendiri di tempat ini. Oh, begitu ya Bu ya. Berarti dilema itu sama-sama benar ya Bu ya. Di sisi lain anak tetap mau sekolah ya, terus di sisi lain masih ditunggu orang tuanya. Terus untuk menangani kasus dilema yang sama-sama benar tadi ya Bu ya, di sisi lain anak kan tetap masuk sekolah seperti biasanya, di sisi lain anak masih mau ditunggu orang tuanya. Langkah-langkah apa yang Ibu lakukan agar anak tersebut bisa merubah sikap mandiri di dalam kelas dan tidak selalu ditunggu oleh orang tuanya gitu? Apa yang Ibu lakukan? Saya lakukan untuk berbicara dengan orang tua agar orang tua itu ya sabar menunggu anaknya dan anaknya itu mau mandiri mengerjakan apa yang dikerjakan di sekolah Ya. dan itu anaknya jangan sampai mama dikasar, dimarahi, dicaci, tidak boleh. Kita harus selalu mengingatkan dan selalu memberi contoh atau memberi dorongan kepada anak supaya anaknya itu tidak maksudnya tidak minder, tidak dengan temannya itu tidak malu, dengan gurunya pun tidak takut atau tidak bagaimana, agar anaknya itu semangat untuk bersekolah. Ya. Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan, langkah-langkah apa yang Ibu ambil? Umpamanya ya dimusyawarahkan dengan siapa gitu? Itu saya musyawarahkan dengan teman sekerja kita. Ya. Dan di kita ini kan ada teman guru bekerja sama-sama guru sama kita, itu apabila ada apapun kita musyawarah bersama-sama supaya bagaimana kita ini berjalan dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan semua tugas-tugas kami. Iya Bu. Berarti Ibu sudah mengadakan komunikasi dengan guru, dengan orang tua anak bahwa hal itu akan dimusyawarahkan bersama ya Bu ya. Ibu bagaimana cara mengumpulkan fakta? Apakah benar dilema yang dialami anak itu benar atau salah? Ibu mencari faktanya sama siapa? Kita ya mengambil
mencari tahu kepada orang tua atau sama gurunya bahwa anak ini di sekolah memang tidak mau bekerja atau tidak mau sekolah, kalau tidak ada ditungguin orang tuanya. Kita harus mencari tahu apakah itu memang benar atau tidak. Iya, setelah berkumpul faktanya, ibu mengambil langkah yaitu dengan musyawarah tadi ya. Ya, musyawarah bersama dengan guru-guru dan juga bersama orang tua supaya berjalannya pembelajaran untuk anak-anak kita, anak-anak yang terutama tadi tidak mau sekolah sendiri supaya bisa sekolah sendiri atau tidak ditunggui baiknya bagaimana. Terus yang ibu anggap paling efektif dalam mengambil keputusan ini apa? Dalam mengambil keputusan yang terbaik, Ya, anak-anak itu tetap harus didukung, harus didorong ya. supaya anak-anak tidak putus, maksudnya tidak patah semangat, tidak kendor untuk sekolah, tetap mendukung pada anaknya dan memberi dorongan pada orang tua juga. Itu bagus ya Bu ya. Dan ibu juga masih mendukung anak untuk tetap sekolah agar anak itu tidak minder atau tidak gimana, ibu tetap memberi semangat ya bersama dengan guru kelasnya itu. Apakah ada tantangan dalam menangani kasus dilema ini Bu? Tantangan apa yang mungkin menghambat gitu? Kita harus bekerja yang keras, harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya agar supaya anak itu yaitu tadi, supaya anak mau bersekolah dengan semangat, dengan senang hati, supaya anak itu tidak down, supaya anak itu tidak minder. Kita harus membombong atau mendukung anak itu, diberi arahan-arahan yang baik-baik, terus supaya anak itu bisa mandiri. Ibu mengambil keputusan dari pengambilan keputusan tadi kan sudah dimusyawarahkan dengan orang tua ya Bu ya. Itu apa ibu umumkan di lewat publik atau gimana, atau dibuat sendiri di lembaga kita? Ya, ini di dalam lembaga kita saja, jangan dibawa keluar, karena kalau dibawa keluar kan dia nanti anaknya mungkin malu. Kadang orang tuanya juga tidak ingin disampaikan di luar. Terus tujuan ibu mengadakan studi kasus seperti dilema etika dan moral seperti ini tadi Bu ya, mempunyai tujuan apa Bu? Yang utama tujuan di sekolah ini Tujuan kita supaya sekolah ini lebih baik dan lebih maju, dan anaknya pun juga bisa lebih cerdas, lebih pintar, lebih mandiri, lebih berani. Dan anak tadi tidak selalu dulu orang tuanya ya Bu ya. Terima kasih Bu atas informasinya hari ini. Semoga lembaga ini lebih baik lagi dan mendapat dukungan dari masyarakat sekitar, juga orang tua dari wali murid. Apa yang menjadi pembelajaran di sekolah ini nantinya bisa berpihak pada murid ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Ibu Kepala Sekolah tetap sehat dan guru-guru di sini semuanya sehat. Sekolah juga demikian, apa yang menjadi tujuan pembelajaran di sekolah ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta waktunya sebentar ya? Ya Bu, boleh. Silakan. Terima kasih Bu. Sebelumnya, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di sini saya akan berwawancara dengan Ibu sehubungan dengan ada tugas dari calon guru penggerak, bahwa terkait dengan kepemimpinan Ibu Kepala Sekolah di TK Rejo Winangun ya Bu ya. Nah, terkait dengan cara pengambilan keputusan yang Ibu terapkan di sekolah berhubungan dengan adanya dua dilema, yaitu dilema yang sama-sama baik ya Bu, dilema etika dan dilema moral. Yang pertama
bahwa ada hal-hal yang dilema itu baik melawan baik, dan ada dilema baik melawan ketidakbaikan. Terus yang ada di sekolah ibu itu dilema apa yang sering ibu jumpai? Dilema kedua-duanya, ada yang menuju ke arah baik, ada yang tidak baik. Ya. Terus mengapa ibu mengatakan itu kedua-duanya ada? Terus apa yang menjadi pertimbangan ibu bahwa dilema itu baik melawan tidak baik dan baik melawan baik itu? Ya, untuk misalkan yang ke arah yang baik, Ya. itu misalkan kita membantu guru kita yang sedang ada tugas, misalkan bimtek. Tidak baiknya guru itu meninggalkan anak-anak, jadi pembelajaran tidak bisa dilakukan, dan itu memerlukan sebuah solusi seperti itu. Bagaimana cara ibu mengambil keputusan agar dilema itu bisa berjalan seperti yang ibu harapkan itu? Ya, karena ini menyangkut dengan pembelajaran anak, maka kita akan bermusyawarah dulu antara guru dan kepala sekolah dan juga dengan teman sejawat. Karena itu sama-sama pentingnya kegiatan tersebut. Misalkan ini guru kelompok A itu ada undangan bimtek, jadi guru tersebut harus meninggalkan kelas. Jadi kita musyawarah dulu, harus disiapkan dulu semperangan pembelajarannya untuk menggantikan atau memberikan pembelajaran kepada anak. Jadi kalau sudah siap, siapapun yang menggantikan, misal teman sejawat ataupun kepala sekolah juga akan bisa. Nanti kalau sudah memang benar-benar waktunya itu benar-benar ada, kepala sekolah juga sudah menentukan waktu, kemudian teman sejawat juga sudah siap, itu berarti kita masalahnya selesai seperti itu. Jadi harus klop antara teman sejawat, kepala sekolah, dan guru yang bersangkutan. Itu saling membantu. Jadi bagaimana etikanya kalau teman kita itu ada pekerjaan lain yang tentunya juga sama-sama pentingnya, tentunya kita sebagai teman sejawat maupun pimpinan harus bisa memberikan bantuan. Namun bantuan tersebut juga harus diikuti oleh guru yang tadinya ada dua kepentingan. Jadi mengajarnya juga harus sudah dipersiapkan agar yang lain bisa melaksanakan apa yang menjadi tugasnya, dan beliaunya yang melimpahkan tugas tersebut juga bisa melaksanakan kegiatan bimteknya. Oh gitu ya Bu ya. Jadi keduanya bisa berjalan dengan lancar. Dengan fakta ya Bu ya, apakah itu benar atau salah, langkah-langkah apa yang ibu ambil? Benar atau salahnya itu kita melihat dari hasil nanti kalau sudah selesai. Jadi anak-anak yang seharusnya diajar itu juga nyaman, juga bisa berjalan dengan baik, dan bimteknya pun itu juga berjalan dengan baik. Jadi keduanya bisa berjalan dengan baik. Itu insya Allah langkahnya sudah benar. Terus yang paling ibu anggap efektif dalam menyelesaikan dilema etika itu yaitu tadi dengan musyawarah dengan seluruh warga sekolah. Hal-hal apa yang menjadi tantangan ibu dalam melaksanakan keputusan tersebut? Dalam melaksanakan keputusan itu, apakah ada tantangan yang tantangannya itu misal ya ada teman sejawatnya juga tidak mungkin meninggalkan muridnya, kemudian kepala sekolahnya juga pas ada kegiatan ataupun acara, itu ada kendala. Namun kalau tidak, itu sudah clear, sudah berjalan dengan lancar. Namun kalau sama-sama ada kegiatan yang penting, itu baru menjadi kendala. Tapi insya Allah sudah bisa diatasi dengan hal seperti itu. Yang penting musyawarahnya tadi. Musyawarah yang utama ya Bu ya. Ibu mengetahui bahwa ada suatu kasus di sekolah
Ibu itu langsung membuat keputusan apa membuat jadwal terlebih dahulu untuk menyelesaikan dilema itu? Kalau dilemanya itu terjadinya, maksudnya musyawarahnya itu bisa apa namanya, secara tiba-tiba itu harus saat itu juga. Tapi kalau perlu waktu, misalkan ada yang belum menyampaikan pendapatnya, misalkan ada guru lain yang belum bisa hadir untuk menyampaikan pendapat, mungkin bisa ditunda besoknya, bisa tidak. Jadi keputusannya tergantung musyawarahnya ini tadi sudah kata sepakat apa belum. Begitu ya Pak. Faktor-faktor apa yang memudahkan Ibu untuk mengambil keputusan itu supaya keputusan bisa diterima oleh semua pihak? Yaitu kebersamaan. Ya. Jadi kita harus kompak, kita harus bisa saling membantu dan saling mengerti satu sama lain. Itu yang membuat yang mempermudah kita untuk menyelesaikan dilema yang ada. Begitu ya Bu, ya, sudah baik dan tepat sekali ya Bu ya. Dari hal yang Ibu sampaikan tadi, hal apa yang dapat Ibu petik dari pengambilan keputusan? Dalam mengambil keputusan yang bisa kita ambil yaitu kekompakan guru. Ya. Jadi kekompakan warga sekolah itu sangat penting, dimana antar warga sekolah, antara guru dan kepala sekolah itu saling pengertian dan bisa saling membantu. Jadi kalau yang satu itu ada kegiatan lain, yang satunya harus bisa membantu, tapi juga harus dimusyawarahkan dulu. Jadi kita sepakat, kalau sudah sepakat baru kita akan melaksanakan apa yang menjadi tugas kita. Ya, seperti itu. Ya Bu, terima kasih, sangat jelas sekali bahwa Ibu dalam mengambil keputusan dimusyawarahkan dengan seluruh warga sekolah ya Bu ya, tidak diputuskan sendiri. Nah, terima kasih, hari ini perbincangan dengan Ibu sangat membawa manfaat bagi kami dan semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat, sukses, lembaganya semakin sukses ya Bu ya. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.